Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ulumul Hadis akan mempresentasikan tentang materi Ulumul Hadis, yaitu kedudukan hadis. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Nurlaila Rahmawati dengan NIM 140462505. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidin Annaba dengan NIM 140425013. Saya Zra Humaira Arsa dengan NIM 14046255151. Nama saya Sabrin Azhar Nabilah dengan NIM 14046255144. Pada pembahasan awal, hadis sebagai sumber hukum. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Hadis tidak hanya sekadar cerita tentang Nabi, tetapi juga menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Melalui hadis, kita bisa mengetahui bagaimana Rasulullah SAW menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hadis juga berfungsi untuk menjelaskan isi Al-Quran yang masih bersifat umum. Oleh karena itu, dengan memahami hadis, umat Islam dapat lebih mudah memahami ajaran agama secara lengkap dan benar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kedudukan hadis dalam Islam. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal ini berarti umat Islam tidak hanya berpegang pada Al-Quran, tetapi juga pada hadis dalam memahami ajaran agama. Hadis berasal dari Rasulullah SAW yang merupakan utusan Allah sekaligus teladan bagi umat manusia, sehingga setiap ajaran beliau harus dijadikan pedoman dalam kehidupan. Kedudukan hadis juga berperan dalam memperkuat dan memperjelas hukum-hukum Islam, sehingga membantu umat Islam memahami ajaran agama secara lebih lengkap dan benar. Oleh karena itu, hadis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Selain itu, kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah SAW memiliki otoritas yang kuat dalam Islam. Karena itu, umat Islam perlu memperhatikan dan mempelajari hadis agar dapat memahami ajaran agama dengan lebih tepat dan tidak salah dalam mengamalkannya. Bayan tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Nah, bayan tafsir adalah penjelasan atau perincian terhadap lafaz dalam Al-Quran atau hadis yang masih bersifat umum, global, atau belum jelas maksudnya. Nah, penjelasan ini tuh bertujuan supaya makna yang terkandung itu dapat dipahami secara lebih rinci dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi biasanya bayan tafsir ini menjelaskan hal-hal yang mujmal atau hal yang umum menjadi lebih terperinci. Contohnya, perintah sholat dalam Al-Quran dijelaskan lebih rinci melalui hadis seperti tata caranya, jumlah rakaatnya, dan waktu pelaksanaannya. Oke, selanjutnya ada bayan taksis. Taksis itu berasal dari kata khas yang berarti khusus. Bayan taksis adalah penjelasan yang berfungsi untuk mengkhususkan lafaz yang masih bersifat umum atau disebut dengan am dalam Al-Quran atau hadis. Artinya, tidak semua cakupan dari lafaz umum itu berlaku karena ada dalil lain yang membatasi atau mengecualikan sebagian dari makna umum tersebut. Sebagai contohnya adalah ayat tentang kewajiban berbuat baik kepada semua orang. Nah, hal ini dapat dikhususkan oleh dalil lain yang memberikan batasan dalam kondisi tertentu. Jadi, bayan taksis ini penting supaya hukum yang diambil itu tidak terlalu luas dan tetap sesuai dengan maksud syariat. Jadi, dengan adanya taksis ini, pemahaman terhadap dalil menjadi lebih tepat dan proporsional. Nah, bayan ini itu mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang masih umum. Nah, selanjutnya adalah fungsi hadis yang ketiga, yaitu bayan tasyri. Yang dimaksud dengan bayan tasyri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati atau tidak diatur secara langsung di dalam Al-Quran. Yang mana di dalam Al-Quran itu
hanya terdapat hukum-hukum atau terdapat pokok-pokok asalnya saja. Nah, hal ini berarti bahwasannya ketetapan hadis itu merupakan ketetapan yang bersifat tambahan atau hal-hal yang tidak disinggung oleh Al-Quran, dan hukum-hukum itu hanya berdasarkan hadis semata saja. Nah, hadis Rasulullah SAW yang termasuk ke dalam kelompok ini diantaranya adalah hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara antara istri dan bibinya, hukum syuf'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak. Ada juga suatu contoh dari fungsi hadis bayan tasr ini, yaitu hadis tentang zakat fitrah, yaitu bahwasannya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, yaitu satu sukat atau sak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis Rasulullah yang termasuk bayan tasyri ini wajib diamalkan sebagaimana mengamalkan hadis-hadis lainnya. Selanjutnya ada peran hadis. Pada bagian ini saya akan menjelaskan pedoman moral dan pembinaan umat. Pedoman moral dalam hadis adalah ajaran akhlak yang berasal dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang penuh kebaikan. Pedoman ini membantu seorang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam Islam, pedoman moral diajarkan melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang memberi contoh sikap seorang muslim kepada Allah, sama manusia, dan lingkungan. Pedoman moral juga berfungsi untuk mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan ajaran Islam serta membentuk akhlak yang baik seperti jujur, amanah, sabar, dan rendah hati. Contohnya adalah menghormati orang tua, guru, dan sesama manusia. Selanjutnya ada pembinaan umat. Pembinaan umat adalah cara membimbing umat Islam menggunakan hadis Nabi, supaya mereka punya iman yang kuat, akhlak yang baik, dan bisa hidup sesuai ajaran Islam di kehidupan sehari-hari. Pembinaan umat berfungsi untuk membantu umat memahami ajaran Islam, memperkuat keimanan, dan membentuk akhlak yang baik. Selain itu, pembinaan umat juga bertujuan menjaga kerukunan dan hubungan baik dalam masyarakat. Contoh dari pembinaan umat adalah kegiatan pengajian, ceramah agama, kajian hadis, serta bimbingan dari guru atau ustadz agar terbiasa menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelahnya adalah peran hadis dalam konteks modern. Dalam konteks modern, hadis berperan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang mana hadis ini memberikan panduan kontekstual terhadap isu-isu kontemporer. Nah, hadis ini juga berfungsi sebagai penafsir. Selain menjadi penafsir, hadis juga berfungsi sebagai pendidik moral atau etik, terus juga sebagai pembaru hukum Islam, dan juga hadis itu praktis, yaitu sahih likulli zaman wal makan. Nah, dalam perkembangannya, pemahaman hadis di era modern itu menghadapi banyak tantangan arus informasi dan perlunya pendekatan metodologis yang tepat untuk membedakan ajaran universal dan lokal. Nah, hadis di sini tuh berperan untuk membantu memperjelas ayat-ayat Al-Quran, memperkuat etos kerja, serta menjadi alat filter untuk informasi-informasi digital.